Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih malam ini? Boleh dong kasih reaction-nya nih, kalau lagi senang bisa kasih emot love atau emot jempol. Atau lagi sedih, jangan sedih dulu dong, kan kita lagi CBT malam ini. Nah, oke. Terima kasih nih teman-teman atas responnya, banyak banget ya yang senang kayaknya malam ini. Perkenalkan, namaku Nazwa sebagai moderator yang akan memimpin CBT pada malam hari ini. Oke, Community Banding Talk kali ini sangat menarik banget karena menyusung tema Project Capstone. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, apa sih Project Capstone itu? Tenang aja, nggak usah khawatir lagi, karena kita akan langsung mendengarkan materi Project Capstone ini yang akan disampaikan langsung oleh Kak Aditya Fakhri Riansyah. Sebelum kita sapa Kak Aditnya, ya teman-teman yang belum menyalakan kameranya, diharapkan untuk menyalakan kamera agar CBT kali ini lebih interaktif nih antar pembicara dan pendengar gitu. Namun kalau ada yang nggak bisa nyalain kamera itu nggak apa-apa ya teman-teman, kalau ada yang berkendala. Nah, sekarang kita langsung aja sapa Kak Aditnya. Ini Kak Adit kayaknya udah siap banget nih, udah pakai jas, sudah rapi gitu. Kayaknya udah siap banget untuk ngisi materi CBT kali ini ya. Halo Kak Adit. Halo Kak, siap banget nih dari sore udah nungguin. Waduh, udah gak sabar ya Kak. Ya, Kabarnya Kak Adit gimana nih? alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang udah baik banget nih Kak Aditnya, udah sangat bersemangat untuk menyampaikan materi yang akan dibawakan. Nah, seharusnya teman-teman lebih semangat lagi dong untuk mendengarkan materi yang sangat keren nih, sangat antusias banget teman-teman pastinya. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa banget buat diajukan pertanyaannya di room chat atau langsung raise hand ketika sesi tanya jawab nanti ya. Oke, kita langsung aja dengerin nih baik-baik apa sih materi yang dibawakan nih secara detail gitu. Kepada Kak Adit, dipersilakan. Mungkin bisa langsung dimulai aja, Kak. Oke, siap. Makasih banyak Kak Naswa untuk Ya, pembukaannya. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Mantap. Jadi kita di sini bakal ngebahas tentang Project Capstone yang aku buat di Bangkit Academy. Oke, langsung aja. Ini nih, coba kasih dong react-react dulu dong. Atau apa react-react yang menggambarkan suasana hati kalian di malam ini gitu. Boleh dong? Wih, ramai banget nih. Oke, mantap. Ada semangat ya. Oke, sebelum masuk materi, izinkan dulu aku memperkenalkan diri. Namaku Aditya Fahri Riansyah, boleh dipanggil Adit. Di sini aku sekarang lagi seneng mobile development Android ya, khususnya pakai Kotlin, dan juga sebelumnya fokus ke web, dan juga sekarang fokus ke web lagi gitu. Jadi sekarang belajar Android dan juga web. Dan sekarang ikut juga nih ke front end learning path di SMKD Scholarship di front end developer. Aku ini semester 7 ya di Universitas Widyatama, jurusan Teknik Informatika S1, dan juga aku di sini sebagai GDSQ Lead Widyatama untuk tahun ini. Google Developer Students Club ya teman-teman. Nah, aku juga kepilih, alhamdulillah kemarin sebagai Distinction Graduate di Bangkit 2023. Distinction Graduate itu kayak lulusan terbaik Bangkit gitu ya teman-teman, di Mobile Development Learning Path. Dan buat teman-teman yang mau connect di LinkedIn, boleh banget di LinkedIn aku, Aditya Fahri. Dan aku ini orang Sukabumi asli ya teman-teman, dari Sukabumi. Mana nih Sukabumi ada? Oke, mungkin ditanya kenalan dari aku, teman-teman boleh panggil aku Adit ya. Nah, sebelum masuk ke materi, aku pengen tanya nih, di sini teman-teman latar belakangnya apa nih? Coba dong, boleh komen. SMK IT, SMK, apakah ada yang non IT di sini? Supaya nanti aku membawakan apa ya, materinya bisa pakai ibarat gitu, isyarat-isyarat kata. Soalnya nantinya bakal ada bahasa-bahasa teknis gitu ke depannya. SMK, judulnya SMKD pelajar sih ya, banyak SMK ya. Otodidak, kuliah IT, SMK.
Wah, mantap, mantap. Nggak ada nih yang non-IT, nggak ada? Yang non-IT nggak ada? Oh, SMA ada ya? Oke, pertahanan, wis. Siap. Oke, next. Eh, untuk agenda malam ini, kita bakal membahas tentang bangkitnya dulu. Bangkit itu seperti apa? Ini sedikit aja penjelasannya. Terus nanti langsung ke team initiation, project management, project plan. Terus nanti project yang aku buat tentang yang namanya itu MathFluffy. Terus tools-tools yang aku gunakan selama pengerjaan proyek dan juga project execution. Dan juga nanti ada resultnya, teman-teman bisa lihat project yang aku buat. Oke, sebelumnya di sini teman-teman ada yang tahu Bangkit? Boleh komen dong, atau tulis di kolom chat. Bangkit, ada yang pernah dengar kah? Tahu, tahu, tahu. Nah, nggak tahu. Pernah, tahu, tahu. Oh, banyak yang tahu ya ternyata. Apaan tuh? Wah, tahu, tahu. Oke. Aku jelasin sedikit ya tentang Bangkit. Bangkit itu program studi independen bersertifikat yang dikeluarkan dari Kemendikbud. Itu tuh yang diselenggarakannya oleh Google, GoTo, dan Traveloka. Jadi di Bangkit itu kita belajar full 1 semester tentang learning paths yang ingin kita pelajari. Di sana itu ada 3 learning paths. Jadi teman-teman bisa belajar machine learning, bisa belajar cloud computing, bisa belajar Android development. Dan di sini aku memilih learning paths Android development di Bangkit. Itu aja sih untuk Bangkit. Dan juga di Bangkit ini ada yang namanya Capstone Project. Nah, Capstone Project ini sebagai syarat kelulusan kita di program Bangkit. Di Capstone Project ini nantinya kita dibagi satu timnya itu 6 orang dari masing-masing learning path yang tadi aku sebut. Jadi kayak tadi ada machine learning, ada cloud computing, dan juga Android. Nah, itu disatuin dijadiin satu tim. Kita bikin satu aplikasi. Itu teman-teman. Mungkin itu aja sedikit tentang Bangkit. Dan aku mau curhat deh. Curhat tentang proses pembentukan tim yang aku alami selama di Bangkit. Jadi di Bangkit itu ini ya dibagikan, ada machine learning, ada cloud computing, dan juga Android. Satu timnya itu berisi 6 orang. Jadi kalau secara logika kita nih ya, berarti dua orang dari machine learning, kita sebutnya ML ya. 2 orang dari cloud computing, kita sebut CC. Dua orang dari mobile development, kita sebut MD. Itu kan dua gitu kan. Nah, di satu tim jadi 6 orang. Tapi sayangnya, aku itu kena gacha, teman-teman. Kena gacha, kena random gitu, kena acak gitu ya. Kena acak oleh tim Bangkit karena tim aku bisa dibilang telat untuk mengumpulkan nama-nama anggota tim. Jadinya tim aku itu kena gacha. Ya, kena gacha. Yang sedihnya lagi bukan satu tim, tapi aku doang gitu. Aku doang dikeluarin dari tim. Sedih sih. Aku dikeluarin dari tim dan aku dipilih lagi, dibuat lagi timnya sama tim Bangkit, dan aku mobile development-nya sendiri, teman-teman. Jadi komposisi tim yang aku jalani selama Capstone Project itu 3 machine learning, 2 cloud computing, dan 1 mobile development. Aku sendiri mobile development. Dan itu berat banget gitu ya. Kayak, wah, takutnya sih kalau aku ada kendala gitu ya, ada kendala atau sakit atau ada halangan apapun, takutnya nggak ada yang bisa handle. Kalau bisa ada orang kan ada yang backup gitu. Tapi ini aku sendiri. Dan juga di tim yang baru itu, aku dipilih sebagai project manager oleh teman-teman satu tim itu. Ya, karena aku lihat sih di tim aku sendiri, orang-orang itu bisa dibilang kurang gitu ya komunikasinya. Dan aku yang nge-push ke teman-teman yang satu tim aku gitu. Jadinya mereka pilih aku sebagai project manager. Dan di sini aku banyak banget dapetin pengalaman berharga ya saat menjalani Capstone Project ini. Nah, di Bangkit ini juga aku mempelajari tentang proses manajemen proyek. Jadi di Bangkit itu selain kita belajar hard skill, kita belajar soft skill. Nah, salah satunya ini belajar manajemen proyek ya, teman-teman. Di manajemen proyek ini ada 5 tahapan yang aku pelajari. Yang pertama yaitu initiation, planning, execution, monitoring and adjustment, dan closure atau penutupan proyek. Nah, untuk tahap pembentukan tim tadi itu termasuk ke project initiation, pembentukan tim dan penentuan posisi atau role-role dan tugas-tugas yang akan diberikan nantinya. Nah, karena aku terpilih sebagai project manager,
ini tugas-tugas yang apa ya, yang aku jalani gitu ya selama proses pembuatan capstone project. Di sini aku memimpin diskusi tentunya dan juga menentukan ide. Jadi kita tuh dari 6 orang itu saling memberikan ide dan aku yang menentukannya gitu. Terus juga kita menentukan resource-nya seperti tools apa yang mau dipakai, bahasa pemrograman apa, dan juga framework atau library yang akan dipakai nantinya. Terus aku juga menjadwalkan meetingnya ini 2 hari sekali ya, monitoring 2 hari sekali menggunakan Google Meet. Jadi aku bikin tuh Google Calendar tiap 2 hari sekali. Terus juga aku pakai test management Trello. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu tentang Trello. Di sana kita bisa membagi tugas-tugas kita gitu ya ke anggota tim kita pakai Trello. Mungkin itu untuk tugas-tugas aku sebagai project manager di Capstone Project. Dan ini kita masuk ke project initiation. Nah, di project initiation ini kita melakukan brainstorming. Tapi sebelum kita ke brainstorming, kita membangun chemistry dulu, teman-teman ya. Membangun bonding istilahnya ya. Jadi ya mungkin minggu pertama kayak ngobrolin tentang kesukaan kita, kesukaan antar tim kita, minat antar tim kita gitu. Jadi kita di awal-awal tuh nggak ngomongin project. Mungkin 1 sampai 3 pertemuan itu nggak ngomongin project. Tapi aku apa ya ingin lebih dekat dulu gitu sama teman-teman, sama anggota tim supaya kerjanya nanti ke depannya enak. Karena kalau kita misalnya udah join, udah bikin tim, terus tiba-tiba apa ya langsung masuk ke project gitu, wah itu kayaknya bakal kaku banget deh. Kayaknya nanti ke depannya bakal kaku banget gitu. Gitu teman-teman. Jadi aku mencoba membangun chemistry dulu di antara satu tim itu. Selanjutnya aku menentukan tema dan ide. Sebenarnya ini bareng-bareng sih. Itu kan di sana ada 12 tema yang diberikan oleh tim bangkit. Dan aku menentukan tema human healthcare dan living well-beings gitu teman-teman. Jadi di sini aku menentukan latar belakang dari proyek tersebut dan juga menentukan scope dari proyek tersebut. Nah ini sangat penting teman-teman. Untuk teman-teman yang mau bikin proyek bareng tim, menentukan scope proyek ini sangat penting. Karena sebelum aku ikut bangkit, aku pernah beberapa kali menyelesaikan proyek, tapi nggak ditentukan scope proyeknya. Nah, di sana scope proyek itu ini ya, ruang lingkupnya ya. Ruang lingkup dari si proyek tersebut, batasan-batasan proyek tersebut gitu. Pengalaman aku, kalau nggak ada scope project, di tengah-tengah proses pengerjaan project, banyak banget yang dirubah, teman-teman. Jadi kayak misalnya, tambahin fitur A, ubah fitur B, hapus fitur C, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita nentuin scope projectnya di awal, nah itu apa ya, sesuai kesepakatan bersama gitu, kita udah fix nih tentuin scope projectnya, nah itu kedepannya bakal, ya udah, kalau tentang A, ya udah misalnya A, sampai akhir project itu nggak bakal berubah. Ini penting banget teman-teman. Ini yang aku pelajari di Bangkit gitu ya. Nah, jadi apa sih yang aku bikin di project Capstone di Bangkit itu? Jadi aku bikin aplikasi yang namanya itu Mad Fluffy. Tapi sayangnya ini nggak dirilis di Play Store ya. Karena ya sayangnya nggak dapat pendanaan dari Google. Karena mungkin banyak di luar sana tim-tim dengan aplikasi yang lebih hebat gitu. Nah di sini Mad Fluffy ini sebuah aplikasi Android untuk mendeteksi penyakit dari hewan peliharaan menggunakan kamera HP. Ya teman-teman cuma pakai jeprek gitu kamera HP, nah itu bisa ketahuan nanti misalnya kucing atau anjing gitu ya, itu sakit apa gitu. Nah di sini untuk aplikasinya sendiri scope-nya itu terbatas hanya untuk hewan peliharaannya anjing doang teman-teman. Karena dari tim machine learning-nya itu keterbatasan dataset yang mereka buat gitu teman-teman, yang mereka temuin datasetnya kurang. Jadi mereka cuma nemu dataset tentang anjing, ya udah kita untuk mendeteksi penyakit dari anjingnya aja menggunakan kamera HP. Nah, tapi kenapa sih aku bikin Mad Fluffy gitu? Mungkin pasti ada alasannya dong. Nggak ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk kayak tiba-tiba bikin aplikasi deteksi hewan gitu, deteksi penyakit hewan gitu. Nah, latar belakang yang aku buat tentang Mad Fluffy ini, karena sebelumnya tim kami itu melakukan riset dan ketemulah dari survei di Rakuten Insight
menunjukkan kalau 72% rumah tangga atau keluarga gitu ya di Indonesia itu punya hewan peliharaan. Jadi kalau misalnya penduduk Indonesia 200 juta gitu ya, kalau misalnya satu keluarga ya sekitar 100 juta keluarga misalnya, 72% berarti sekitar 70 keluarga, 70 juta keluarga di Indonesia punya hewan peliharaan. Tapi yang jadi masalahnya, yang aku rasain juga nih di lingkungan sekitar aku, di dekat-dekat rumah gitu ya, dan juga teman-teman saudara-saudaraku yang punya hewan peliharaan, kayak punya kucing, punya anjing, itu kadang si hewannya itu punya penyakit gitu. Kayak misalnya apa sih yang di kuping itu kayak jamur gitu, kayak apa ya, borok gitu ya, yang gitu-gitu. Nah tapi kan mereka itu kayak kurang edukasi gitu terkait penyakit hewan peliharaan. Dan kadang mereka itu apa ya, seringkali mengabaikan penyakit hewan tersebut gitu. Kayak misalnya ada borok gitu ya, boroknya itu kayak ya udahlah gitu, diamin aja nanti juga sembuh gitu. Padahal kan itu siapa tahu itu penyakitnya bisa menular gitu kan. Siapa yang tahu kalau penyakit hewan itu bisa menular dan bisa ya ke kita gitu sakitnya. Nah makanya kita tim aku itu bikin yang namanya medfalsi untuk setidaknya penanganan pertama gitu ya, pertolongan pertama untuk hewan peliharaan. Oke, itu untuk latar belakang yang aku buat, project initiation dan project planning. Ini direncanakan yang tadi ya, ada 3 learning paths yang dari machine learning, dari cloud dan juga Android. Di sini machine learningnya menggunakan TensorFlow. Teman-teman di sini mungkin udah ada yang familiar atau pernah dengar tentang TensorFlow, boleh apanya jempolnya TensorFlow. Terus juga ada Google Cloud. Nah, Google Cloud ini apa ya, populer lah. Teman-teman apalagi yang belajar backend mungkin tahu lah Google Cloud. Nah, Google Cloud ini kita buat bikin API-nya. Jadi kan buat bikin machine learning-nya, Google Cloud untuk bikin API-nya. Jadi, dan juga nge-deploy API-nya di situ gitu. Dan untuk Android-nya, di sini aku menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Kenapa nggak Java? Karena Kotlin itu disupport penuh dari Google gitu. Dan juga bahasa pemrogramannya itu gampang banget, sumpah teman-teman. Jadi ibaratnya kayak Python versi Android gitu. Kotlin itu nggak pakai titik koma sama kayak Python. Ya, kalau teman-teman mau belajar Android, aku saranin buat belajar Kotlin teman-teman ya daripada belajar Java gitu sih. Terus juga di sini aku pengerjaan proyeknya itu selama 1 bulan. Jadi bisa kebayang nggak sih dari 1 bulan gitu ya? 1 bulan bikin project initiation, bikin project planning, terus ya bikin aplikasi secara utuh gitu ya dalam waktu 1 bulan. Dan yang aku rasain sih itu apa ya, benar-benar kayak capek banget gitu, tiap hari begadang, tiap hari, nggak tiap hari sih, 2 hari sekali Google Meet gitu kan. Dan itu pun ya yang namanya tim gitu ya, pasti aja ada aja gitu yang susah untuk diajak komunikasi gitu. Ada aja yang susah diajak komunikasi. Jadi ya yang aku rasain sebagai project manager juga kayak susah juga gitu ya untuk mengaruhi orang lain gitu. Bukan mengaruhi ya, apa ya? Untuk membawa orang lain gitu. Untuk supaya satu tujuan sama kita. Gitu. Dan di sana aku banyak belajar banget gitu, teman-teman. Oke, sebelum masuk ke Android, ke inti bahasan aku, karena aku fokusnya di Android, aku jelasin sedikit tentang proses di balik machine learning-nya ini. Sebetulnya aku juga nggak terlalu ngerti sih ya tentang machine learning, tapi ya aku coba jelasin ya tentang machine learning-nya. Jadi si prosesnya itu sebetulnya simple. Dari usernya kan front end-nya di Android gitu kan. Front end-nya di Android, kita input gambar. Nah, nanti gambar yang udah ada itu diproses di model machine learning yang udah dibuat oleh tim machine learning. Diproses oleh machine learning, dihasilkanlah output. Nah, si outputnya itu dikirim kembali ke Android melalui API. Dan ini juga ada dataset ya. Bentar. Nah, ini ada dataset yang teman-teman dari tim ML nemu gitu ya, dari RoboFlow. Mereka nemu cuma 2 sih
yang cocok dan yang akurasinya paling tinggi, yaitu mata sehat dan penyakit nuklir sklerosis. Jadi itu sistem ngedeteksi machine learning-nya itu untuk anjing ya, itu ngedeteknya dari mata. Jadi si mata anjing itu difoto, terus upload di aplikasi. Nah, nanti resultnya itu bakalan sakit atau sehat gitu, teman-teman ya. Aku juga nggak terlalu paham sih proses coding machine learning-nya kayak gimana ya, karena pasti full matematika gitu, dan aku nggak suka matematika gitu teman-teman ya. Oke, dan ini untuk training ya. Karena sebelum si model machine learning-nya dibuat, si dataset yang tadinya udah ada itu di training teman-teman oleh tim machine learning. Di training dan juga ketemu akurasinya itu sekitar 94%. Gitu ya teman-teman. Jadi ini ada grafik dari trainingnya tuh. Nggak terlalu paham juga sih sebetulnya. Tapi aku jelasin sebisa aku deh ya. Dan ini total gambar. Jadi istilahnya tuh kita ngasih sampel gambar ke model machine learning yang kita buat. Jadi gambar-gambar tentang penyakit hewan itu sekitar 3.300 gambar. Sebetulnya 3.000 ini sedikit sih teman-teman. Karena jadinya kadang bisa gagal, kadang bisa sukses gitu ngedeteksi penyakitnya. Yang bagusnya itu kalau aku dengar dari expert gitu ya, yang bagusnya itu gambar sampelnya itu ada sekitar 1 juta. Dan itu waktu aku ngedenger, wow gitu, kayak 1 juta gambar gitu untuk mengolah ya supaya si machine learning-nya pinter gitu lah istilahnya gitu ya. Supaya tingkat akurasinya juga lebih tinggi. Yaitu butuh banyak gambar, butuh banyak sampel gitu. Itu untuk machine learning, dan sekarang lanjut ke cloud computing-nya seperti apa. Nah, di cloud computing-nya ini menggunakan fitur-fitur dari Google Cloud Platform ya teman-teman. Jadi workflow-nya ini dari Docker, mungkin banyak ya di sini yang pakai Docker. Terus ke Cloud Run, di sini untuk penyimpanannya, dan juga Fast API. Nah, teman-teman yang mau bikin API, aku saranin pakai Fast API karena ini kayak gampang banget sih. Aku lihat teman aku yang ngoding gitu ya, yang ngoding bikin API kayak gampang banget gitu, bikin API pakai Fast API. Ini bikinnya pakai bahasa pemrograman Python ya teman-teman. Jadi si proses API-nya ini istilahnya sebagai jembatan penghubung antara Android dan juga machine learning. Jadi kita deteksi penyakit gitu ya, di prep foto, si Android ini request API ke Fast API, dan Fast API ini ngirim datanya, input datanya ke TensorFlow, gitu teman-teman. Nah dari TensorFlow, setelah diproses di machine learning-nya, dikirim kembali ke Fast API. Jadi Fast API resultnya dibalikin lagi ke Android, gitu teman-teman. Jadi si API-nya ini sebagai jembatan penghubung antara Android dan TensorFlow. Gitu teman-teman, untuk secara singkatnya ya. Karena kalau dijelasin panjang banget sih ini. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan Android Development Tools dan prosesnya itu seperti apa. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Di sini ada yang pernah ngoding Android? Coba komen yang pernah ngoding Android. Mau pakai Java, pakai Flutter, pakai Kotlin. Wih, banyak ya. Saya pernah pakai Java, Kotlin, Flutter, e-commerce. Mungkin teman-teman kalau yang udah pernah bikin aplikasi Android, teman-teman familiar dengan yang namanya XML ya. XML untuk bikin layout gitu ya. Saya siap, Flutter e-commerce. Oke. Nah, pakai XML untuk bikin layouting. Tapi di Bangkit itu kita dikasih materi tentang layouting menggunakan Jetpack Compose. Nah, itu layouting yang terbaru dari Android. Jadi itu tuh Kotlin tapi jadinya mirip Flutter gitu. Mungkin teman-teman yang pernah pakai Flutter kayak gampang kan mau bikin layout gitu, kayak tinggal di coding aja, coding bla 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 gitu kan. Daripada pakai XML itu kayak ribet banget sih. Dan di sini tapi
karena keterbatasan waktu dan keterbatasan materi dari Bangkitnya sendiri tentang Jetpack Compose, jadi aku memutuskan untuk nggak pakai Jetpack Compose. Karena kalau aku memutuskan pakai Jetpack Compose, itu kayak bunuh diri sih. Istilahnya kayak bunuh diri, karena um, bisa dibilang masih baru, dan juga tutorialnya itu masih belum banyak gitu ya, masih terbatas resource-nya. Langkah pertama yang aku buat untuk bikin aplikasi Android ini, yaitu membuat UI-nya dulu, teman-teman. Bikin UI-nya dulu pakai Figma. Nah, di sini UI UX banyak nih pasti nih. Coba dong UI UX. UI UX boleh React atau yang pernah bikin UI UX gitu. UI UX, oh kan banyak. Oh, masih banyak yang suka UI UX karena itu salah satu pekerjaan IT yang gak ngoding gitu teman-teman. Pasti banyak yang suka. Lebih seneng UX daripada UI. Tanpa stres, iya, asik ya UI UX. Tapi stresnya itu di UX-nya sih kalau yang aku rasain ya. Karena kita harus survei dulu. Karena di sini aku juga sempat survei gitu ya, survei, terus juga lakukan testing, bikin prototype dan lain-lain. Nah itu prosesnya banyak banget. Memanjakan user, bingung color palette, tuh kan. Nah setelah aku bikin UI di Figma, aku slicing UI-nya itu ke kode tadi pakai XML. Aku slicing pakai XML dan prosesnya itu sekitar cepet sih ya kalau UI sekitar 3 hari kalau salah 3 hari 3 sampai 5 hari lah 3 hari sampai 5 hari itu dari UI Figma sampai slicing ya 3 sampai 5 hari ya sekitar mentok-mentok seminggu lah tapi nggak dihitung 1 minggu ya tentu dan juga kalau aku udah buat UI aku bikin codingan untuk integrasi API menggunakan Retrofit. Retrofit itu kayak library untuk kita bikin integrasi API. Nah, yang jadi kendalanya waktu itu, dari tim cloud computing belum selesai bikin API-nya. Wah, itu sumpah sih. Kalau nggak salah ditutup, batas deadline pengerjaan proyeknya itu tanggal 16 Juni. Dan si tim dari cloud computing baru ngirim API tanggal 14 Juni. Tanggal 14 Juni baru ngirim API yang udah fix gitu. Malah tanggal 15 itu masih ada perubahan deh kalau nggak salah. Waktu aku nanya gitu ya, sharing-sharing ke teman-teman yang cloud computing, mereka juga bilang mereka terkendala dari machine learning. Machine learningnya lama gitu, dari tim ML-nya itu lama. Proses buat training model dan sebagainya itu lama. Jadi dari tim API juga agak kehambat gitu. Aku jadi keinget nih, yang paling fun fact-nya gitu ya. Fun fact-nya, dari 6 orang tim aku, yang anak IT-nya itu cuma 2. Yaitu aku satu, yang dari tim cloud computing satu. Itu pun cewek. Itu pun bukan informatika, tapi dari sistem informasi. Itu 2. Jadi empat orang lainnya itu bukan dari IT. Dan itu sangat kesulitan gitu. Karena betul-betul ya mereka maksudnya bukan maksud merendahkan, tapi maksudnya ya mereka belajarnya itu dari awal banget gitu, dari nol banget. Jadi istilahnya belum terasah gitu logiknya gitu ya. Ya beda ranah gitu, betul kata Raffi, beda ranah gitu. Jadi agak kesulitan waktu itu aku buat mengkoordinir teman-teman dari tim aku. Yang dari machine learning, ketiganya ini dari jurusan kalau nggak salah dari matematika gitu. Terus dari jurusan waktu itu, akuaria kalau nggak salah. Satu lagi dari statistika ya kalau nggak salah. Jadi itu emang nggak ada coding-codingnya gitu ya. Jadi emang banyak logik-logik matematikanya doang, tapi ke codingnya itu kurang gitu. Jadi ya terkendala di bagian ML-nya lama dan juga di CC-nya lama. Jadinya integrasi API-nya baru bisa dilakukan tanggal 14 atau H-2 deadline. Malah H-1 deadline masih ada perubahan. Oke lanjut. Terus aku juga pakai yang namanya Postman. Nah, Postman ini tools untuk ngecek API. Apakah API yang udah dibuat itu berfungsi normal gitu ya atau enggak?
Jadi aku buat cek-cek API pakai Postman. Terus juga pakai Android Studio untuk coding. Nah, di sini aku bakal cerita lumayan banyak nih. Jangan kira teman-teman aku punya laptop yang bagus, yang high end gitu ya. Aku pakai spek Ryzen 3 generasi 3, RAM 8 GB, RAM 8 GB, tapi di tengah-tengah pengerjaan proyek itu ada kerusakan di RAM laptop aku, terpaksa harus di downgrade jadi 4 GB. Coba bayangin teman-teman. Itu tuh kalau nggak salah Hamin seminggu deh. Hamin seminggu laptop aku rusak, tiba-tiba gak nyala gitu, tiba-tiba mati, dan setelah dicopot RAM yang 4 GB itu baru bisa nyala lagi. Dan sekarang waktu itu aku ngoding pakai RAM 4 GB Android Studio ya. Android Studio pakai RAM 4 GB, pakai Ryzen 3. Dan itu parah sih. Bisa bayangin lah, yang RAM 8 GB aja udah apa ya, udah nge-lag gitu, apalagi 4 GB. Ya, tapi sedikit-sedikit gitu ya. Sedikit-sedikit dicicil dengan penuh semangat gitu ya istilahnya. Akhirnya aku bisa menyelesaikan proyek tepat waktu, alhamdulillahnya. Di tanggal 16 ya, tanggal 16 jam 11 malam aku ngumpulin. Itu laptopnya sumpah sampai ngos-ngosan, sampai kalau dipegang ya panas banget. Panas banget sumpah. Itu kalau apa ya istilahnya masak telur matang gitu ya. Karena itu laptopnya panas banget. Itu aku kan buka ini ya, buka Android Studio, terus buka Google Chrome juga buat searching-searching gitu kan. Dan itu wah, lag-nya parah banget deh. Dan juga mungkin itu ya cerita tentang Android Studio. Dan juga di sini aku pakai yang namanya view model untuk apa ya namanya arsitekturnya. Jadi model view model gitu. View model ini sebagai jembatan di Android gitu ya, jembatan antara logic dan juga UI. Jadi misalnya kita bikin proses bisnis gitu ya, bikin logic untuk apa namanya integrasi API, untuk mengirim data, untuk upload foto gitu ya. Nah itu disimpannya di view model. Di view modelnya itu bisa sebagai jembatan untuk UI, ya teman-teman. Dan proses pengembangannya itu ya itu sih kurang lebih ya bisa dirangkum dari mulai bikin UI, slicing UI, integrasi API, terus ada yang kelewat sih satu. Setelah integrasi API ya aku bikin fitur-fitur tambahan kayak misalnya bikin fitur dark mode, bisa bikin fitur apa lagi ya waktu itu ganti bahasa. Jadi aku ganti bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu ya di dalam aplikasinya. Terus juga apa namanya bikin fitur kayak nampilin artikel gitu loh, kayak artikel, karena itu untuk edukasi juga ke masyarakat kalau misalnya pakai aplikasi ini. Mungkin itu ya teman-teman buat proses singkatnya, secara singkatnya waktu aku ngoding bikin aplikasi Android di Capstone Project Bangkit. Nah, ini dia tampilannya. Ini aku pakai yang namanya apa material UI, material 3 versi 3 dari Google. Karena aku nggak mau ini ya, nggak mau pusing-pusing soal UI, jadi aku pakai yang namanya material UI. Di sini buat homepage-nya, ketika teman-teman buka aplikasi ini, bakal langsung dimunculin artikel-artikel menarik, menarik ya, mudah-mudahan menarik tentang penyakit hewan peliharaan. Nah, di sini juga ada kayak tombol utama nih di tengah untuk nge-scan penyakit hewan. Di sini ada tombol about. Nah, awalnya nih, aku tuh mau bikin yang namanya fitur login. Fitur login pakai akun Google gitu kan. Tapi karena keterbatasan waktu, jadinya ya aku skip deh. Karena waktu aku mikir lagi gitu kan, kayaknya fitur login nggak diperluin banget deh. Karena orang-orang kan cuma butuhnya nge-scan doang, ya udah nge-scan penyakit hewan, terus munculin hasilnya, ya udah gitu. Tapi jadinya aku nggak jadi bikin login karena mepet banget waktunya. Jadi ya udah di skip. Dan itu salah satu yang disayangkan juga sih sebetulnya. Karena
ya cukup penting lah sebetulnya fitur login itu. Nah, ini untuk full screenshot aplikasinya. Jadi sini halaman utamanya, jadi kayak apa ya, splash screen atau landing page gitu. Kalau teman-teman ngebuka aplikasi, suka ada welcome apa gitu ya, welcome to Medfluffy. Terus ada artikel, terus ada about, terus ada pengaturan nih, pengaturan bahasa, pengaturan mode gelap. Dan di sini ada artikel ketika dibuka, jadi kayak mata anjing belek kan gitu kan. Nah itu artikelnya. Terus di sini pengaturan mode gelap, di sini juga untuk, nah di sini fitur utamanya sih sebetulnya. Di sini untuk memindai penyakit anjing melalui mata. Jadi di sini aplikasinya lumayan simpel sih sebetulnya. Kalau dari segi Android-nya ya. Tapi kalau dari segi machine learning-nya, nggak tahu deh. Tapi kalau dari segi Android-nya itu simpel sebetulnya. Jadi di sini ada dua pilihan. Bisa nge-scan langsung dari kamera gitu ya. Atau bisa upload foto melalui galeri. Misalnya teman-teman udah sempat foto kemarin dan pengen di-scan sekarang gitu, bisa. Itu tinggal upload dari galeri. Dan ini hasil deteksi penyakit hewannya seperti ini. Jadi kayak ada hewan peliharaanmu sehat, terus ada kayak deskripsinya. Kalau misalnya penyakit gitu ya, dijelasin juga gejalanya. Terus di sini juga ada kayak cara perawatan dari penyakit hewan tersebut. Di sini juga ada akurasi dari apa pemindaiannya itu berapa persen gitu. Terus ya teman-teman ya. Nah sebetulnya sih ide dari aplikasi ini tuh fitur-fiturnya banyak banget teman-teman, sumpah. Kayak contoh mulai dari Maps. Awalnya aku mau masukin Maps. Jadi misalnya di Maps itu bisa mencari otomatis gitu ya, dokter hewan terdekat. Nah, terus juga bisa pengen nambahin fitur beli obat. Beli obat di dalam aplikasi ini, Medfluffy. Ini misalnya anjingnya itu sakit apa belek misalnya, matanya belek. Nah, nanti itu ada rekomendasi obat yang cocok. Misalnya apa gitu, obatnya paracetamol contoh ya. Contoh, paracetamol misalnya. Nah, itu bisa langsung beli paracetamol gitu di aplikasinya itu. Teman-teman. Awalnya sih mau kayak gitu ya, awalnya mau kayak gitu. Cuman karena keterbatasan waktu dari tim cloud computingnya untuk membuat API-nya, jadi itu nggak kekejar. Di project plan juga itu awalnya udah ditulis loh. Di project plan, di scope ya, scope projectnya udah ditulis. Kayak misalnya udah ditambahin maps, ditambahin, malah awalnya mau ditambahin ini, chat dengan dokter, jadi kayak halodoc gitu loh. Wah itu kejauhan sih kayaknya. Terus juga ditambahin fitur beli obat, dan lain-lain. Tapi aku putuskan untuk hapus semua fitur itu karena dengan waktu yang yang disediakan itu kayaknya nggak memungkinkan. Itu aja sih dari aku ya untuk proyeknya. Nah, dari sini, dari Bangkit aku belajar. Proyek yang baik itu bukan proyek yang banyak fiturnya sebenarnya teman-teman. Tapi proyek yang baik itu proyek yang selesai. Itu teman-teman. Karena mungkin banyak nih teman-teman di sini ya. Bikin proyek gitu ya. Tapi nggak selesai. Ada nggak sih? Coba dong. Karena aku juga sering banget bikin proyek. Di awal ngerjain gitu ya, semangat banget di awal nih. Tapi ya di tengah-tengah, ya udah skip, di stop, malah bikin proyek baru gitu. Akhirnya proyek yang pertama ini nggak selesai gitu. Mungkin banyak sih, aku yakin sih teman-teman di sini banyak yang proyek yang nggak selesai gitu. Aku pun sebetulnya banyak kalau ngecek di GitHub, banyak proyek yang nggak selesai gitu. Ya ini saran dari aku sih. Jadi kalau mau bikin proyek ya teman-teman, pikirkan dulu scope-nya, pikirkan dulu ruang lingkupnya seperti apa. Jangan sampai banyak banget fiturnya, tapi akhirnya fitur-fiturnya tadi nggak selesai gitu. Akhirnya proyeknya nggak selesai. Mending proyeknya fiturnya satu aja atau dua yang bagus fitur utama, tapi teman-teman bisa menyelesaikan proyeknya itu tepat waktu, gitu teman-teman. Dan semua fungsinya berfungsi dengan baik. Itu aja sih dari aku teman-teman. Terima kasih banyak semuanya buat perhatiannya. Terima kasih banyak buat chat-chatnya, buat reaction-nya. Terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir. Thank you buat yang mau get in touch dengan aku. Boleh ke LinkedIn aku, Instagram, TikTok, Twitter, di GitHub juga. Username-nya sama semua, Aditya Fahri. Thank you teman-teman buat perhatiannya.
Oke Kak Adit, terima kasih banyak nih Kak Adit, ilmunya keren banget ya. Pas belajar di Bangkit tuh kayaknya aktif banget ya Kak. Wah, iya betul betul banget. Karena di Bangkit tuh kayak kita tuh yang introvert pun kayaknya dituntut buat aktif gitu. Bisa nih ntar SMK Dev Scholarship nih, harus aktif-aktif ya pesertanya. Nah, betul Jadi dong, harus contoh dong. gitu ya. Ya, betul. Silakan yang ingin bertanya, kita open sesi tanya jawab Yuk, kali ya Kak. yuk boleh yuk, nanya yuk. Bisa raise hand langsung atau mau lewat room chat boleh silakan. Banyak fitur gak di maintenance buat apa? Gitu. Tsunami fakta. Oh, iya. Boleh yuk yang menanya. Ya tadi Rifan ada ngacung ya Kak Rifan. Lupa lagi nanya apa. Lain ini ada nih Kak dari Kak Dika Fawaz. Apakah bisa nanti di login diintegrasikan ke Firebase? Nah, rencananya sih kalau misalnya ini aplikasinya mau dikembangin, ya aku mau bikin loginnya pakai Firebase. Kemarin pun sebetulnya sempet udah setup di Firebase, tinggal di coding aja, cuman karena keterbatasan waktu nggak keburu, jadinya ya nggak jadi gitu. Tapi emang kalau mau login pakai akun Google, pakainya Firebase. Itu sih, ya tuh kalau mau gampang gitu ya. Oke, selanjutnya dari Kawak WK itu bisa pakai Pakai Flutter ya. Bisa pakai uh, Flutter gak tuh Kak? Flutter. Kalau di Bangkit sih belajarnya pakai Kotlin, tapi untuk project di Bangkitnya itu sendiri sebetulnya bisa pakai Flutter. Cuman nggak direkomendasikan gitu, karena emang kita kan belajarnya Kotlin, projectnya juga harus Kotlin gitu. Masa sih pakai Flutter gitu? Kalau dari aku sendiri nanya, aku bisa pakai Flutter gak? Aku pernah belajar Flutter di 2019, terakhir 2019. Setelah itu di stop karena laptopnya kentang banget banget ya. Dulu laptopnya malah lebih kentang dari ini, RAM-nya 2 giga gitu. Tapi aku coba belajar Flutter dan itu di stop. Tapi kalau misalnya ditanya pernah, tapi kalau bisa, tapi nggak jago-jago amat, nggak paham gitu, nggak paham-paham banget. Itu sih. Selanjutnya tuh Kak Rifan jadi mau on mic. Nah, Kak, aku mau nanya. Oke, boleh. Kakak ini Boleh kan boleh. udah pernah bikin project kayak anu gitu kan. Terus biasanya kalau bikin project itu kan pasti sebelum didatangnya deadline kan dipatok dulu. Kayak di Betul. minggu 1 itu harus Hmm, apa dulu yang jadi. Nah, itu ada kenal aja nggak kira-kira? Biasanya kayak betul betul meleset di waktu atau gimana? betul. Bentar ya, coba aku share screen deh. Sebetulnya Oke. ada timeline-nya. Aku buat timeline kayak week 1, week 2, week 3, week 4 gitu kan. Aduh, kayaknya nggak ada nih. Aku bikin timeline-nya di sana. Week 1 itu ya pembagiannya per ini ya, per learning paths. Tapi kendala yang pertama, teman-teman satu tim aku yang belum selesai beresin course. Nah itu yang paling aku apa ya, ganjel gitu ya istilahnya. Um, karena di Bangkit itu timelinenya agak nabrak sebetulnya. Jadi capstone project sama course gitu, sama deadline untuk mengerjakan course. Nah itu teman-teman di satu tim aku itu ada yang belum mengerjakan course, belum selesai. Jadi mereka fokus ke nyelesain course dan juga mereka melewati apa deadline dari si ininya, si timeline yang udah dibuat. Kali aku share screen deh, ini udah ada nih. Em, Kayak gini timeline-nya. Timeline. Ya itu kendalanya sih waktu itu. Terus juga yang kedua kendalanya dari komunikasi. Aku nge-push terus di grup ya, di grup WhatsApp kayak ngebawelin istilahnya gitu ya. Dong ini udah deadline ini udah deadline ini udah lewat ini. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Setiap orang mungkin beda-beda. Ada yang aktif, tapi banyaknya yang nggak aktif. Jadi aku juga nggak bisa memaksa mereka karena itu ya masing-masing kesadaran mereka gitu. Apalagi kan ini online full, jadi nggak bisa ketemu. Gitu. Nah ini untuk timelinenya nih, ada kan Mei, June.
Ini aktivitasnya seperti apa. Nah, ini ada sebetulnya timelinenya. Week 1, week 2, week 3. Ya itu, tapi kendalanya mereka nggak memenuhi timeline ini. Dan Jadi itu jadi kakak cara kendala banget mengatasinya sih. gimana biar nggak apa sih ya? Di cara biar ini kan Ya, ada ini ya yang kayak satu tim divisi nggak kerja. Contoh kayak ya. machine learning ada yang nggak kerja. Nah, cara biar mengatasi agar sampai project itu selesai bagaimana? Kalau aku sih eh waktu itu ya, karena deadline juga, sistemnya sih sistem kebut seminggu gitu. Jadi waktu seminggu itu aku bawel banget, sumpah. Bawel banget itu, sampai ngechat via personal gitu. Sampai ayo dong ini kerjain. Sampai malah waktu Google Meet bareng-bareng itu, aku apa ya, agak sedikit mengancam, agak sedikit ngasih punishment gitu ya buat mereka yang telat. Kayak misalnya, jadi kalau misalnya ada yang kurang fitur ini, eh, kita nggak tanggung jawab karena nanti penilaiannya dari tim bangkit gitu misalnya. Dan juga untungnya di bangkit itu ada yang namanya feedback 360. Jadi kita satu tim masing-masing ngasih feedback. Nah itu sih. Jadi di sana misalnya si A nih kurang aktif, ya udah aku feedback ke mereka, dia itu ya kurang aktif gitu. Itu sih. Ya karena apa ya? Karena susah juga sih online gitu. Yang aku bisa lakukan sih ngebawelin mereka dan juga nge-push terus gitu. Apalagi waktu hampir seminggu gitu. Dipus aja sih, karena gimana ya? Gimana lagi ya? Karena kalau aku mau handle machine learning, aku pun sendiri nggak bisa gitu. Jujur aja. Dan Oh, untungnya sih, lumayan. untungnya yang API ya lumayan baik gitu ya. Lumayan bisa diajak kompromi lah. Itu sih. Akhirnya selesai Makasih, gitu. Kak. Soalnya aku juga Siap, ini ada proyekan juga sih. Kebetulan kan aku yang siap. sering main bidang front end jadi back end. Terus lebih ke arah kepala buat penanggung jawab anak-anak. Jadi buat menentukan jadwalnya jadi agak susah. Masalahnya udah deadline 2 bulan lagi. Ya, ya itu caranya sih nge-push terus, kalau bisa lewat personal chat gitu sih. Oke, siap. Makasih, Kak. Siap. Oke, selanjutnya Kak Asep, silakan. Silakan bertanya. Oke, halo Kak Adit. Aku Asep, izin bertanya Kak. Kalau di Bangkit itu metode penilaiannya bagaimana ya? Penilaian di luar capstone-nya. Misal kalau saya di Altera kan ada penilaian dari LMS-nya, ada seperti kuis pilihan ganda gitu. Terus nanti ada soal di luar LMS. Terus ada penilaian sikap juga kalau lagi mengikuti live mentoring sama bikin summary gitu. Nah, kalau di Bangkit itu penilaian di luar capstone-nya bagaimana ya? Terus pertanyaan selanjutnya, tips nih buat teman-teman nih, contohnya aku yang pengen bergabung jadi apa ya, kayak belajar di Bangkit gitu, tipsnya apa yang dari yang kakak kakak alami gitu, gitu. Terima kasih. Oke, siap. Kasih. Kalau di Bangkit sih penilaiannya, yang pertama sebetulnya hampir mirip kayak yang dari Altera tadi ya. Yang pertama dari submission, submission karena di setiap course-course yang kita pelajari di akhir itu ada submission akhir, dan juga ada pilihan ganda, kuis akhir. Penilaiannya dari situ pertama. Terus yang kedua, penilaiannya dari sesi ini, Google Meet. Google Meet. Di Google Meet-nya itu ada yang namanya kuis. Selama Google Meet ada 10 soal. Nah, itu dinilai dari kuis itu. Itu juga dimasukin ke akumulasi penilaian. Terus dari kehadiran Google Meet juga dinilai. Dari keaktifan tanya jawab gitu dinilai juga. Terus dari apa lagi? Sesi apa namanya? Soft skill dinilai dari keaktifan di Discord gitu ya. Karena grupnya di Discord, keaktifan di Discord, keaktifan di sesi-sesi kayak gini, Google Meet. Terus juga dari apa namanya? eh, kualitas kualitas submission, kecepatan pengerjaan juga, kecepatan pengerjaan si submissionnya itu sih. Nah itu semua nilainya diakumulasi terus dibagi rata, ya keluarlah nilai akhir. Itu sih untuk penilaian, ya mirip-mirip sih sebetulnya.
Terus yang kedua, tips yang mau masuk Bangkit ya. Tips, nggak ada tips gimana sih sebetulnya. Nggak ada tips khusus. Tapi yang pasti ikuti baca persyaratannya secara full. Jangan sampai ada yang kelewat. Baca semua. Terus siapin buat kalau di kampus Merdeka tuh ada yang namanya surat rekomendasi SR dan juga SPTJN. Nah itu harus disiapin banget karena mereka menilainya dari administrasi dulu, bukan dari tes. Karena nanti di sana ada tesnya itu ada tes kepribadian, ada juga tes tentang teknis pemrograman dasar. Itu gampang banget tuh, gampang banget sumpah. Itu kayak pengetahuan apa itu variabel, jenis-jenis variabel dan lain sebagainya gitu. Itu gampang banget sih. Yang aku sarannya sih daftarnya di awal, terus juga kerjain tesnya di awal, jangan di akhir-akhir. Kalau mau terima, karena di Bangkit itu sistemnya siapa cepat ya dapat gitu sih. Tipsnya itu aja sih. Kalau dari aku nggak ada yang spesial sebetulnya. Itu aja. Kasih. Oke, dari Kak Asep udah cukup mungkin jawabannya. Cukup, Kak. Sangat jelas. Terima kasih. Ya. Untuk pertanyaannya ini ternyata di chat lumayan banyak Wow. ya untuk sesi Wow, rame. Q&A. Tadi sudah saya Wow. list. Cuman mungkin didahulukan dulu untuk yang mau open mic langsung. Ada lagi Ya, yang ingin boleh dong. bicara langsung? Boleh dong yang nanya di chat, mending open mic dulu deh. Iya, Nah, ini kalau banyak di chat banget. takut gak kejawab juga ya kebanyakan. Ya takutnya nggak kejawab nih kalau di chat banyak banget tuh. Kalau belum ada, tadi ada. Oke, silakan Kak Wakai. Oh, permisi. Bangkit itu program untuk kampus ya? Iya, betul. Bangkit itu kampus semester 5 kalau S1 dan D3 semester 3 minimal. Udah Kak Wakai? Wah, Mas Galih nih. Oke, silakan Kak Gali selanjutnya. Mungkin Kak Wakai sudah cukup ya. Mau nanya dong Mas Adit. Boleh. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di chat, kita pengen tahu nih teman-teman di sini kan pengalamannya banyak juga ya di Bangkit, di komunitas gitu. Pertanyaannya adalah pengen tahu dong motivasi Kak Adit ikutan scholarship di SMK Dev. Terus sejauh mana sih sebuah komunitas berpengaruh sampai akhirnya melahirkan Mas Adit yang sekarang ini, dan gimana caranya sebuah komunitas itu bisa mempermulus cara belajar atau menyelesaikan sebuah proyek. Itu sih. Terima kasih Mas Adit. Oke, siap Kak Galih. Makasih banget nih buat pertanyaannya. Wow. Wah, sangat nembak gitu ya. Langsung kayak motivasinya apa? Oke, kalau untuk motivasi dari aku sendiri sih jujurnya itu yang pertama, karena aku pengen balik lagi ke front end, belajar lagi ke front end. Ya karena masalah laptop tadi, Android Studio udah nggak kuat, jadi aku balik lagi ke front end. Terus juga milih front end, karena aku pengen belajar React.js ya, karena aku lihat kurikulum di SMK Dev itu kan React.js ya belajarnya. Aku pengen mendalami React.js karena banyak banget locker dan juga project-project yang sekarang tuh pakainya React.js untuk front end-nya. Jadi motivasi aku sih itu sih, pengen belajar React.js-nya. Tapi kan kalau belajar misalnya kayak di YouTube atau belajar otodidak sendiri gitu kan, kayak nggak ada teman gitu ya. Nah ini nyambung nih ke pertanyaan kedua. Kayak nggak ada teman gitu. Nah, makanya aku ke SMK Dev sekalian ikut komunitasnya. Karena di komunitas ini ya kita bisa kalau misalnya ada error kita nggak pusing sendiri gitu. Kita bisa tanya di grup, kita bisa curhat gitu kan. Kita ada yang bisa bantuin secara langsung. Kalau misalnya kita belajar di YouTube nih, kita ada error, ada bingung, terus kita komen nih nanya error, nggak bakal dijawab sih kalau kata aku ya, nggak bakal langsung dijawab. Kalau kita di komunitas di grup ya adalah harusnya yang menjawab gitu.
Karena aku lihat di SMK Dev membernya udah 1.000 lebih, ya pasti dong. Masa sih nggak ada yang bantuin dari 1.000 gitu kan? Itu sih komunitas sangat berpengaruh banget itu untuk proses belajar aku. Di Bangkit sendiri itu sekarang ada komunitas untuk alumninya juga. Di sana tetap aktif juga grupnya. Di sini juga aku di SMK Dev, aku lihat nih di grup komunitasnya itu sangat aktif banget, rame gitu ya. Kadang ikut nimbrung juga. Dan di situ juga aku banyak belajar, apalagi dari community bonding, dari expert class itu banyak belajar dari pengalaman orang-orang yang lebih hebat dari aku gitu, teman-teman. Dari pengalaman mereka yang belum pernah aku alami. Jadi misalnya mereka pengalamannya apa nih kesulitannya, nah cara mengatasi kesulitannya itu seperti apa, dan aku bisa belajar dari mereka supaya aku nggak menghadapi kesulitan yang sama gitu. Jadi aku bisa belajar dari mereka melalui komunitas. Jadi komunitas itu sangat membantu banget sih teman-teman. Itu aja sih mungkin ya teman-teman. Kak Gali. Oke, selanjutnya ke Kak Andi Putrau. Dipersilahkan nih, udah raise hand dari tadi ya. Tes, halo. Kedengeran Kak? Saya saya ingin bertanya nih. Menurut Kang Adit, Kang ya, maaf kalau maaf. Kang Adit, nggak apa-apa di Sunda abdi. Menurut Kang Adit, programmer yang baik itu programmer yang seperti apa? Wis, pertanyaannya sangat. Ini subjektif ya, bisa beda-beda sih. Tiap orang bisa beda-beda. Tapi menurut aku sih programmer yang baik, yang nulis kode, yang bisa dimengerti oleh manusia, gitu. Yang nulis kode yang bisa dimengerti oleh programmer lain. Jadi bukan yang nulis kode hanya dia dan Tuhan yang tahu gitu. Jangan, itu programmer yang buruk sih kalau kataku ya. Nah, itu parah sih. Apalagi misalnya kita punya project di kantor gitu ya. Terus kita ngetik kodenya asal-asalan, cuman kita dan Tuhan yang tahu gitu. Terus setelah kita resign, digantiin sama orang lain, dan orang lain yang ngegantiin itu bingung. Nah, itu menurut aku programmer yang buruk. Jadi nulis kodenya nggak rapi, kayak misalnya naruh class di mana, naruh variabel di mana, naruh file-file di mana. Nah, itu programmer yang tidak baik. Ya, programmer yang baik, programmer yang nulis kode yang bisa dimengerti programmer lain. Itu sih. Dan juga yang kedua, programmer yang nggak pelit ilmu, kalau kata aku ya. Jadi kayak sekecil apapun yang ilmu yang dia punya, dia sharing ke temennya, entah ke teman dekat, entah ke orang lain, entah misalkan bikin konten, bikin YouTube, bikin video, atau tutorial, atau apapun, itu programmer yang baik sih. Kayak misalnya nih, siapa tadi, Mas Andi ya, Kang Andi tadi, misalnya nih, udah belajar HTML, contoh ya, udah belajar HTML. Nah, Mas lagi, Kang Andi ini bisa sharing, misalnya contoh sekedar bikin konten di Instagram tentang HTML adalah bla bla bla, gitu. Misalkan sharing tentang day one belajar HTML, yang aku pelajari di HTML apa aja, kayak gitu. Itu sih menurut aku programmer yang baik. Nah, betul nih kata Afifur Rahman, ilmu jangan berhenti di kita, sekecil apapun. Ya kayak hadis Nabi lah ya gitu. Sebarkan walau satu ayat itu. Sebarkan walau hanya satu baris kode. Oh, gitu lah, ya. Mungkin itu ya, Kang Andi. Baik, terima kasih atas pandangannya, Mas Adit. Aduh, Kang Andi. Siap. Ini ya siap. Ini subjektif sih. Mungkin pendapat dari teman-teman yang lain bisa beda-beda. Oke, ada lagi nggak nih yang mau on mic? Biar langsung nanya. Kalau misalnya belum ada, mungkin tadi aku bacain dulu dari chat ya, Kak. Ada dari Kak Karel Trisnanto. Izin tanya, Kak, apa tantangannya waktu belajar Android? Mungkin bisa dijawab, Kak Adit. Tantangannya waktu belajar Android ya. Ya pertama dari spek laptop ya. Tantangannya dari itu eksternal berarti ya. Dari eksternalnya itu spek laptop yang kurang memadai dari aku. Terus kalau dari internalnya, aku agak sedikit kebingungan untuk pembiasaan di awal-awal belajar Kotlin. Karena aku sebelum masuk ke Android Studio, aku belajar Kotlin-nya dulu nih.
karena di Kotlin nggak pakai titik koma gitu. Aku biasa kan dulu itu belajar PHP pakai Laravel gitu ya. Itu kan titik koma tuh, biasanya pakai titik koma di ujung. Nah ini nggak pakai titik koma gitu. Jadi ya kebiasaan nulis titik koma gitu. Nah jadi waktu belajar Kotlin itu agak sedikit pembiasaan. Terus juga kendalanya dari resource belajar sih nggak ada kendala ya. Resource belajar cukup lengkap. Mungkin kendala lainnya, aku kebingungan soal layouting XML yang tadi. Layouting itu kan kalau misalnya kita bikin web itu HTML pakai layoutnya CSS. CSS itu kan kayak tinggal dipanggil kelas-kelasnya doang kan ya. Kelas-kelas yang udah dibikin di HTML. Nah kita bikin stylingnya itu pakai CSS. Nah kalau di Android aku agak sedikit kendalanya itu kayak kebingungan ini tuh XML tuh kayak gimana sih konsepnya, kayak cara menghubungkan XML gitu. Kalau istilahnya XML sama Kotlin itu kayak gimana sih hubunginnya. Aku awalnya itu agak apa ya, adaptasinya agak lama karena udah kebiasaan di web gitu. Udah kebiasaan di web, karena di web gampang banget kan, kayak HTML CSS tinggal panggil kelasnya ya udah. Nah kalau di Android agak beda gitu. Terus juga kesulitan buat bukan menghafal, buat memahami struktur project di Android. Karena di Android itu kayak dari awal setupnya itu agak ribet sih sebetulnya. Agak ribet di awal doang. Kalau menurut aku ya, menurut aku agak ribet di awal buat setup project di awal. Terus juga untuk menerapkan clean code, clean arsitektur, atau pakai tadi apa namanya MVVM, model view model, itu agak bingung juga karena aku biasanya dulu pakai Laravel udah disediain gitu kan. Model, view, controller itu kan udah disediain, jadi aku tinggal ngoding di sana. Nah, kalau di Android ini kayak istilahnya kita bikin sendiri gitu. Bikin sendiri si struktur projectnya. Jadi yang agak bingung itu sih. Karena nggak ada disediain langsung apa folder-folder kayak di Laravel gitu. Kalau teman-teman pernah pakai Laravel. Nah ya betul, starter project itu bikin sendiri. Emang kayak bikin folder anu gitu, kayak bikin sendiri. Aku kendalanya di situ sih, tapi ya itu hanya perlu pembiasaan aja sih sebenarnya teman-teman. Kalau kita sering setidaknya 1 jam gitu praktek, insya Allah deh 1 bulan cukup buat belajar Android. Basicnya gitu ya, bisa buat pembiasaan itu bisa sih 1 bulan. Itu sih, thank you buat pertanyaannya, menarik nih. Siap, thank you Karel Trisnanto. Sebentar. Dari Kak Tanti Ratna, tips nyari ide menarik itu gimana nih Kak? Dan mengatasi anggota yang sering ghosting, itu gimana? Tips nyari ide yang menarik. Sebetulnya kalau mau sih agak diubah ya pertanyaannya. Tips nyari ide yang cocok gitu ya. Yang menarik boleh deh. Tapi kalau aku sih bukan yang menarik, tapi ide yang bisa menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar. Kalau usah jauh-jauh deh. Misalnya di rumah nih, di rumah ada masalah apa nih? Contoh kayak aku uang habis terus gitu. Itu kan masalah tuh, kayak nggak jelas gitu. Tiba-tiba punya 100.000, tiba-tiba 2 hari habis. Itu kan masalah tuh. Nah, dari masalah itu teman-teman bisa ubah jadi ide. Oh berarti idenya aku harus bikin aplikasi untuk tracking uang. Untuk tracking uang, gimana caranya? Pinjam dulu 100 lagi. Gimana caranya gitu ya? Buat bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Kalau mau sih, saran aku cari project yang ada di dekat-dekat teman-teman. Bisa misalnya nanya ke tetangga, nanya ke teman, nanya ke saudara gitu ya. Tentang masalah-masalah yang mereka alami. Masalahnya punya masalah apa nih misalnya? Yang tadi contoh misalnya hewan peliharaan, yang tadi Bad Fluffy ya kasusnya. Punya hewan peliharaan, terus sakit, tapi nggak tahu dia sakitnya sakit apa. Kalau ke dokter hewan kan bayar gitu kan, mahal gitu. Nah makanya dia idenya itu muncul dari situ. Atau bisa juga nih ATM gitu ya, amati tiru modifikasi, bisa juga.
Kayak misalnya aplikasi yang sudah ada sekarang, misalnya apa ya? Contoh Gojek deh, Gojek gitu ya. Gojek itu kan fiturnya pesan ojek gitu ya. Nah, kita bisa contoh bikin aplikasi ojek, tapi bukan ojek. Contohnya misalnya ojek payung misalnya gitu ya, contoh ya. Atau misalnya pesen apa ya? Pesen buku misalnya gitu ya. Khusus untuk buku doang gitu, bisa tuh. Sebetulnya kalau mau nyari ide project sih, yang pertama cari dulu masalah. Bukan cari masalah ini ya, bukan cari ribut gitu, bukan ya. Tapi cari masalah yang bisa menghambat pekerjaan manusia dan bisa diselesaikan, bisa dipermudah dengan ide, dengan teknologi yang kita punya. Itu sih. Itu aja sih mungkin dari aku. Kalau ada yang mau ditambahin boleh. Rada panjang ya, aduh. Maaf. Oke, seru banget nih Kak Adit. Terima kasih banyak ya Kak Adit untuk materi-materinya yang keren banget. Nah, sebelum kita tutup nih, kita mau ada sesi games nih bersama Mas Deo. Dipersilakan Kak Deo. Untuk Halo membantu kita semuanya. games. Halo. Oke. Kak Adit, aku bakal main game sama Kak Adit. Teman-teman semua di sini kita bakal dengerin ya pilihan Kak Adit. Kita main rapid fire question nih Kak Adit. Wah, siap. We have two option. Seems like JavaScript or Golang. JavaScript sih. One gitu. Tapi nggak boleh mikir ya, langsung ya. Harus spontan gitu ya. Uhui. Okay. Yes. Oke. Gitu. Oke, siap ya? Siap. Baik, pertanyaan pertama teman-teman semuanya. Aduh. Kotlin Java. Kotlin. Wah. MVP or MVVM? MVVM. Last question. Jetpack Compose or XML? Jetpack Compose buat ke depan. Oke, tepuk tangan buat Kak Adit teman-teman semuanya. Keren banget. Kasih banjir tepuk tangan dong. Teman-teman yang belum absen atau presensi bisa langsung presensi, lihat linknya di kolom komentar ya. Terima kasih Kak Adit, keren banget. Aku juga jadi semangat mengulang masa-masa indah ngoding Android. Ya, terima kasih banyak Kak Adit. Siap, kasih banyak semuanya teman-teman yang udah hadir. Makasih banyak yang udah nyimak sampai akhir. Makasih banyak Kak Deo, Kak Nazwa. Yeah. Terima kasih banyak nih atas Kak Deo tadi main gamenya sama Kak Adit. Seru banget ya, uhui. Nah, terus sebelum kita tutup nih, buat teman-teman jangan lupa untuk pantengin terus grup komunitas SMK Dev, baik di Telegram ataupun di WhatsApp, karena ini kita setiap minggunya akan ada menghadirkan event-event baru nih, yang menarik banget dan sangat bermanfaat. Nah, di event-event ini juga kita bisa dapat poin yang nantinya bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah yang menarik. Kurang apa lagi, coba banyak banget kan hadiahnya tuh kalau ikutin event-event dari SMK Dev gitu. Nah, untuk minggu depan kita ada weekly coding challenge terbaru. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan untuk weekly coding challenge-nya dan raih pemenang untuk berikutnya. Semoga dengan oke, mari kita tutup aja nih acaranya pada malam hari ini, tapi sebelum kita tutup mungkin kita bisa sesi foto bareng dulu kali ya. Yang mau on cam silakan. Kita foto dulu. Ya, waduh, nah gini nih kan asik ya kalau on cam semua banyak. Seru nih. Nah, mungkin Kak Siva bisa tolong di screenshot. Siap. Untuk semuanya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kak Adit terima kasih, untuk para peserta SMK Dev juga terima kasih. Saya Nazwa sebagai host malam hari ini pamit undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa di CBT berikutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Adit.